Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat tabung gas meledak, rumah di kota Lubuk Linggau hancur. 2 orang penghuni rumah mengalami luka bakar. Polisi menangkap wartawan bodrek yang melakukan pemerasan. Pelaku ditembak karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Kawanan begal bersenjata tajam yang kerap beraksi di Ogan Komering Ulu Timur akhirnya ditangkap usai buron selama 4 tahun. Diduga akibat tabung gas meledak, rumah di kota Lubuk Linggau hancur. 2 orang penghuni rumah mengalami luka bakar serius hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Rumah di Jalan Padat Karya, Kelurahan Batu Urip, Kota Lubuk Linggau ini hancur akibat ledakan yang diduga berasal dari tabung gas. Ledakan pada Kamis pekan lalu membuat bagian dapur mengalami kerusakan paling parah. Di lokasi kejadian terdapat 8 tabung gas LPG berukuran 3 kg serta 2 tabung gas berukuran 12 kg. Peristiwa ini menghebohkan warga sekitar akibat suara dentuman yang keras. Pemilik rumah, John Kennedy, 44 tahun, dan anaknya yang masih berusia 16 tahun mengalami luka berat. Ada ledakan, baru aku kesini, sampai di sini, nengok ledakan nih, ada ledakan. Besar Pak tadi suara ledakannya Pak? Ledakannya, ya agak kuat, 300-an meter masih terdengar ledakannya. Korban sehari-hari menjual tabung gas LPG di rumahnya. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya ledakan. Muhammad Ardi melaporkan dari Lubuk Linggau. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang diteror ancaman pembunuhan oleh orang tak dikenal. Selain rumahnya sempat dibakar, sang mertua alami luka bakar akibat disiram air keras. Dengan sepeda motor, 2 pelaku mendatangi rumah korban di Jalan Residen Najamudin, Kecamatan Sako, Kota Palembang pada Kamis pekan lalu. Pelaku menanyakan keberadaan menantu korban bernama Ibnu Richard, 30 tahun, pegawai honorer Dinas Perhubungan Kota Palembang. Saat korban Irham Aziz hendak memanggil sang menantu, pelaku langsung menyiramkan air keras ke wajah korban. Akibatnya korban alami luka bakar di bagian tubuh hingga wajah. Beruntung efek siraman air keras tidak begitu parah. Selain mendapatkan ancaman menggunakan air keras, rumah keluarga ini sebelumnya juga sempat dibakar oleh orang tak dikenal. Beruntung api bisa dipadamkan. Pengancaman diduga terjadi sejak kakak iparnya terlibat perseteruan dengan orang di sekitar permukiman. Diduga gara-gara masalah sepele, yakni saling tatap hingga berujung cekcok mulut. Semalam baru lagi kejadian, datang dianya, mertua aku lagi duduk di depan, aku lagi di ruang tamu duduk. Nah dia datang langsung nanya aku, ada Pak, ada Assalamualaikum, ada Pak, ada Kak Richard. Ada aja mertua aku tegak, mertua aku ngelengah, langsung disemprotnya, disiramnya pakai air keras. Aku langsung tegak, langsung aku kejar, dia langsung berlari. Keluarga ini mengalami trauma berat dan melaporkan kasus ini ke polisi. Dengan bukti rekaman CCTV dapat membantu polisi menangkap pelaku teror. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Tim SAR memerlukan waktu 3 hari untuk menemukan jasad pria yang tenggelam di perairan Sungai Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Korban ditemukan 15 km dari lokasi awal tenggelam. Dengan perahu karet, tim SAR berkeliling Sungai Komering Ulu untuk mencari Syarial, 50 tahun yang tenggelam Jumat pekan lalu. 20 personil dilibatkan dan setelah 3 hari pencarian, akhirnya bisa menemukan korban 15 km dari titik awal tenggelam dalam kondisi sudah meninggal dunia. Selanjutnya, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Tekana, Buai Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dapat kami jelaskan untuk proses penemuan korban atas nama Bapak Syarial dari Desa Tekana, Kecamatan Buana Pemaca,
diketemukan pada pukul 12.45 oleh warga yang beraktivitas di pinggir sungai dalam kondisi mengapung. Kemudian korban langsung dibawa ke rumah duka. Untuk proses melakukan operasi ini, unsur yang terlibat yaitu terdiri dari Polisi Kabupaten Lombok Timur, aparat Desa Kekatan, kemudian BPBD Oku Selatan, Tagana Oku Selatan, TNI Polri, dan masyarakat Desa Tekana, Kecamatan Buana Pemaca, dan sekitarnya. Demikian. Korban tenggelam saat ia mandi seorang diri di tepi aliran Sungai Komering usai pulang bekerja di sawah pada Rabu lalu. Namun tiba-tiba korban berenang menuju pulau yang ada di tengah sungai. Naas belum sampai tempat yang dituju, datang arus sungai yang deras hingga menyeret tubuh korban. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Polisi melakukan operasi tangkap tangan pada 2 wartawan yang tidak jelas medianya atau wartawan bodrek yang kerap melakukan pemerasan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan karena pelaku mengadakan perlawanan saat ditangkap. Polisi melakukan penangkapan terhadap Davis dan Andores yang mengaku sebagai wartawan dan pegiat LSM. Penangkapan dilakukan di warung makan di Jalan Poros Kabupaten 4 Lawang. Sempat terjadi kejar-kejaran terhadap salah satu pelaku yang berusaha melarikan diri. Saat dihadang, pelaku pun menabrak kendaraan milik polisi yang mengejarnya. Polisi akhirnya melepaskan tembakan dan pelaku pun dapat dilumpuhkan. Tersangka Davis mengaku dirinya diperintah oleh rekannya yang saat ini masih buron untuk mengambil uang sebesar 130 juta rupiah dengan bagian sebesar 25 juta rupiah. Disuruh Zarkasi. Kemana suruh Zarkasi? Nemui Aldiwan. Untuk? Katanya ngambil duit untuk supaya perkara Aldiwan dia itu sama Zarkasi kan. Pas ketemu rupanya Aldiwan langsung bawa polisi. Berapa uangnya nominalnya? 130. Disepakati ya, janjian, temuan. Rencananya berapa dapat bagian kalau berhasil? Kalau berhasil katanya dia dibaginya 25 juta. Kedua pelaku merupakan orang suruhan dari Ketua LSM di Kabupaten 4 Lawang berinisial Z untuk memeras sekretaris Bawaslu yang diduga melakukan korupsi uang perjalanan dinas. Nah, di sana saat anggota Polsek Muldoko melakukan penghadangan, dari tersangka ada upaya perlawanan, yaitu dengan menabrakkan kendaraan kepada anggota Polsek Muldoko. Nah, dan mungkin sehingga anggota Polsek Muldoko mengambil tindakan tegas dengan melakukan penembakan. Tentu saja tindakan tegas dan terukur. Mungkin apabila tidak ada tindakan tegas, anggota Polsek akan lebih celaka. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kini para pelaku dijerat pasal 368 KUHP dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari 4 Lawang.